Satuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang bentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam, bersuku, bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah keadaan dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Keberagaman bisa dijadikan sebagai kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar dan maju. Namun, dalam kehidupan masyarakat, keberagaman belum sepenuhnya menjadi kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Sehingga kita harus bisa mempertahankan persatuan dalam keragaman, karena persatuan dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting, yaitu dapat menjadikan hidup serasi, selaras, seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi masalah. Makna persatuan dalam kebangsaan yaitu meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan adat istiadat, namun bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, kita harus bisa bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda suku bangsa, agama, budaya, ras, dan adat istiadat, namun bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan. 3. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah sikap mencintai tanah air, seperti adanya kesiapsiagaan warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita sendiri bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam itu hanya akan mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia dan serta kepada bangsa dan negara. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Kelima, prinsip pembangunan sesuai tujuan nasional. Pembangunan bangsa harus sesuai dengan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia.
Capaian bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik dari golongan. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditunjukkan dari keberagaman masyarakat Indonesia di antaranya A. Terciptanya integritas nasional, yaitu penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada pada lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. 3. Permasalahan mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Namun di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. D. Penyebab konflik pada masyarakat. Pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok, yaitu perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. A. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban jiwa. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada perubahan kepribadian. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya.
Selain itu, ada cara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Kita boleh membanggakan suku bangsa dan budaya daerah sendiri, tetapi jangan berlebihan apalagi merendahkan budaya daerah lain. Sikap seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Selain itu, kalian juga harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Dengan begini, kita telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga.